Halo anak-anak semua, selamat datang kembali di channel ini. Nah, hari ini kita kembali lagi belajar bersama di media pembelajaran yang Ibu buat. Sebelum kita lanjut ke video pembelajaran, sebelumnya kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ibu ya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama kembali ya, bersama dengan Bu Halimah. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa soal cerita mengenai taksiran pecahan. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari cara menaksirkan pecahan ke satuan yang terdekat. Nah, kali ini dalam bentuk soal ceritanya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada soal yang pertama di sini. Bibi membeli daging dengan berat 2,6 kg dan sebuah melon dengan berat 3,2 kg. Berapakah berat belanjaan Bibi kira-kira? Nah, di sini pembahasannya tentunya karena yang ditanya berat seluruh belanjaan Bibi kira-kira itu berapa? Berarti cara operasi hitungnya adalah ditambah ya. Jadi berat belanjaan Bibi kira-kira. Nah, tanda kira-kira simbolnya seperti itu taksirannya. 2,6 kg ditambah 3,2 kg. Masing-masing pecahan desimal tersebut kita bulatkan terlebih dahulu ya. 2,6 kita bulatkan, yang tentunya pembulatan pecahan desimal ke satuan yang terdekat dibulatkan. Kalian lihat satu angka di belakang koma yaitu 6. 6 itu lebih dari 5, sehingga angka yang di depannya kita tambah 1. 2 tambah 1 hasilnya 3 kg. Ditambah 3,2 kg kalau kita bulatkan, di situ satu angka di belakang koma nilainya lebih kecil dari 5, sehingga angka 2-nya kita hilangkan ya. Jadi pembulatannya 3 kg. Hasilnya sama dengan 3 kg tambah 3 kg, 6 kg. Jadi kira-kira total berat belanjaan Bibi adalah 6 kg. Nah, apabila dalam bentuk soal cerita, Ibu berharap kalian dalam mengerjakan langkah-langkahnya dengan lengkap seperti ini ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Perhatikan tabel di samping. Nah, di sini ada tabel, ada nama petani dan ada hasil panennya. Di situ ada Pak Joko menghasilkan panen 132,7 kg. Pak Agus hasil panennya 89,3 kg. Pak Tono hasil panennya 217,5 kg dan Pak Indro hasil panennya 185,4 kg. Pertanyaannya adalah yang pertama, berapa kira-kira selisih hasil panen Pak Joko dan Pak Tono? Yang B, taksirlah total hasil panen seluruhnya. Langsung ke pembahasannya ya. Yang pertama, yang ditanya perkiraan atau taksiran dari selisih hasil panen Pak Joko dan Pak Tono. Kita perhatikan Pak Joko hasil panennya 132,7 kg dan hasil panen Pak Tono 217,5 kg. Nah, taksiran berarti di sini yang ditanya selisih. Kalau selisih operasi hitungnya dikurang ya. Yang paling banyak dikurang yang paling sedikit. Di situ yang paling banyak hasil panennya Pak Tono 217,5 kg dikurang hasil panennya Pak Joko 132,7 kg. Nah, karena yang ditanya perkiraan atau taksirannya, maka kita lakukan pembulatan. Di sini 217,5 kita bulatkan berarti menjadi 218 karena
satu angka di belakang koma nilainya 5. Kalau 5 berarti angka di depannya kita tambah 1. Dikurang 132,7 kg. Kita perhatikan lagi di belakang koma, di situ angkanya 7. 7 lebih dari 5 ya, berarti angka di depannya ditambah 1. Jadi 132 tambah 1, 133 kg. Lalu kita kurang, hasilnya sama dengan 85 kg. Lanjut ke pembahasan yang B, yang ditanya taksiran total hasil panen seluruhnya. Kalau hasil panen totalnya berarti semua hasil panen itu kita jumlahkan ya. 132,7 kg ditambah 89,3 kg ditambah 217,5 kg ditambah 185,4 kg. Nah, semuanya kita lakukan pembulatan. 132,7 kita bulatkan menjadi 133. Ditambah 89,3. Nah, di situ di belakang koma angka 3 kan, berarti kurang dari 5. Jadi pembulatannya 89 kg. Ditambah 217,5 kg. Di situ di belakang koma angka 5. Jadi depannya tambah 1, 217 jadi 218 kg pembulatannya. Ditambah 185,4 kg. Di belakang koma, satu angka di belakang koma, angkanya 4 kurang dari 5. Berarti kita hilangkan, jadi tetap 185 kg. Nah, setelah kita jumlah, kita lakukan penjumlahan ya, dihitung semuanya. Totalnya berarti 625 kg. Nah, mudah kan? Apabila ada pertanyaan seperti ini, kalian menjawabnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Taksirlah 24% dari 397. Nah, hasil taksirannya berapa nih? Untuk apabila ada pertanyaan seperti ini, nah untuk menjawabnya kalian selain bisa melakukan pembulatan ke satuan terdekat atau kepulauan terdekat, kalian bisa menggunakan acuan dari garis bilangan seperti ini. Nah, di situ 0% itu nilainya sama dengan 0 ya. Kalau 0 ya tetap 0. Nah, di sini kalau 25%, kalau kalian bisa ganti ke pecahan desimal, 25% itu nilainya sama dengan 1/4. 50% itu sama dengan 1/2. Dan 75% hasilnya sama dengan 3/4 pecahan biasanya. 100% itu nilainya sama dengan 1 ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, taksiran 24% dari 397 adalah, nah yang pertama kalian lakukan pembulatan terlebih dahulu. Di sini 24% dari kita lihat di garis bilangan. Nah, 24% itu lebih mendekati ke 25% kan? Ya, 24% itu dekat dengan 25% dibandingkan ke 0 atau ke 50%. Lebih dekat ke 25%. Jadi pecahan biasa yang kita gunakan adalah 1/4. Nah, kata-kata dari di sini, dari itu kita ganti dengan tanda kali. Lalu 397 kita lakukan pembulatan. Di sini lihat angka satuannya 7. 7 itu lebih besar dari 5 kan? Maka di angka depannya kita tambah. 39 kalau ditambah 1 sama dengan 40 kan? Angka 7-nya tambah 0. Jadinya pembulatan dari 397 adalah 400. Setelah itu kita lakukan perkalian. Masih ingat dong perkalian desimal? Perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. 1/4 kalau dikali 400 itu artinya 1 dikali 400 sama dengan 400/4. Jadi atas, di sini atasnya pembilangnya 1 kita kali dengan 400 sama dengan 400/4 tetap per 4.
400 dibagi 4, maka hasilnya adalah 100 kilogram. Oh maaf, di sini nggak perlu ada satuan kilogram ya. Jadi taksiran dari 24% dari 397 adalah 100. Di sini satuan kilogramnya nanti dihilangkan. Nah, jadi taksiran 24% dari 400 adalah 100. Oke, itu saja pembahasan soal cerita kali ini, walaupun hanya 3 soal. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mudah kalian mengerti ya. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Terima kasih kalian sudah menyimak dan menonton video pembelajaran yang sudah Ibu buat untuk kalian. Terima kasih dan tetap selalu semangat belajar ya di rumah. Assalamualaikum.